Di dalam bulan Rajab itu umat Islam mayoritas itu selalu mengadakan acara Hari Besar Islam dengan tema yang dikemas dengan istilah Isra Mi'raj. Saya belum pernah melihat dalam di bulan Rajab itu acara Hari Besar Islam itu temanya Isra saja itu nggak ada. Atau sebaliknya dikemas dengan istilah Mi'raj saja juga tidak ada. Mesti antara Isra dan Mi'raj itu saling bergandengan tangan. Seperti suami istri yang tidak bisa pisah semakin lengket dan saling mengikat satu sama lain. Kemudian kita bertanya, kenapa ada Isra? Kalau ada Isra mesti di situ ada Mi'raj. Ketika ada Mi'raj, kenapa ada Isra? Isra Isra itu ibarat jam tangan gitu ya. Saya gambarkan jam tangan. Saya dibelikan Bu Wahyuni jam tangan Rolex dari Inggris yang harganya 50 juta. Misal ini contoh, syukur saja nanti Iya, iya, dibelikan itu. iya, 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 Syukur iya, saja nanti saya dikirimi jam Rolex dari Inggris. Ini contoh itu contoh. iya, 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 Ya iya, iya, jadi iya, iya. jadi jam tangan ini saya gambarkan saya dibelikan Bu Yuni jam tangan Rolex ibarat ini. Harganya 50 juta dari Inggris. Setelah nyampe di tanah air, di tempat saya, di Pondok Pesantren Ulumul Quran An-Nur di Jawa Timur, di Mojokerto, saya buka itu jam tangan. Begitu saya buka, ternyata jam tangannya itu tidak bisa gerak. Jarum jamnya Hmm, itu tidak bisa berdetak. Pertanyaannya sekarang, kira-kira manfaat tidak ya itu jam? Tentunya tidak. bagi orang yang akal sehat, pasti berpikir dengan akalnya yang nggak bermanfaat. Kenapa nggak bermanfaat? Karena jam tangannya tidak gerak. Terus bagaimana supaya gerak? Ya harus digerakkan. Mungkin di situ apakah mesinnya rusak atau mungkin tidak ada baterainya atau sesuatu yang harus menggerakkan itu tidak nyambung. Maka di situ bagaimana solusinya? Ya harus diselesaikan supaya jam tangan yang harga 50 juta itu bisa bermanfaat. Nah, di mana kemanfaatannya? Gerak jarumnya, berdetak mulai dari angka 0, dari angka 12, turun angka 1, 2 detaknya itu sampai melewati 24 jam. Baru manfaat. Nah, apa itu jam tangan? Jam Rolex tadi, jam Rolex itu ibaratnya Isra. Isra itu ibadah syariat. Orang sholat, orang puasa, orang baca Quran, orang sedekah, orang beramal, apapun yang terkait dengan pahala-pahala itu dinamakan Isra. Jadi jam tangan Rolex yang harga 50 juta itu seperti sholat duhur. Jam Rolex yang harganya 50 juta itu seperti puasa Ramadan, entah puasa Syawal, entah puasa Senin Kemis. Jam Rolex yang harga 50 juta itu seperti membaca sholawat. Jam Rolex yang harga 50 juta itu seperti orang baca Al-Quran. Ini namanya Isra. Apa cukup di situ? Tidak. Supaya semua ini bisa bermanfaat, orang yang membaca Al-Quran juga bisa nyampe kepada Allah. Orang yang membaca sholawat juga bisa nyampe kepada Allah. Orang yang sholat, rukuk, sujud, semua mulai sholat apapun bisa nyampe kepada Allah. Tentunya harus diimbangi, harus disertakan dan wajib
ada yang namanya mi'raj. Dengan istilah yang umum, mi'raj itu Allah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa-nya kelihatan bagi orang yang pernah umroh haji yang turnya ke Palestina. Aqsa-nya kelihatan. Sedangkan Sidratul Muntahanya di mana? Nggak kelihatan. Itu apa? Ruh atau jiwa. Jadi Mi'raj itu adalah jiwa. Di dalam jiwa itu apa? Harus ada yang namanya ikhlas ketika beramal. Harus ada yang namanya khusyuk ketika sholat. Harus bersabar ketika menghadapi masalah. Itu mi'raj. Seperti ibaratnya tadi, jam Rolex. Jam Rolex hatta itu harganya 50 juta, tapi kalau tidak bergerak, apa yang menggerakkan di dalamnya? Jadi jam Rolexnya kelihatan mata, itu syariat. Sedangkan gerak, jarum itu bergerak, itu karena ada sesuatu yang menggerakkan, istilahnya setrumnya. Yang menghantarkan itu bisa gerak. Itu yang menggerakkan di dalamnya itu namanya mi'raj. Jadi banyak sekali umat Islam ini memahami konteks Isra Mi'raj itu sekedar wacana. Yang umumnya itu cerita bahwa Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Aqsa Isra di malam hari. Jadi sebatas cerita dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sampai di situ Rasul mendapatkan perintah yang tadinya perintahnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Cerita. Tapi hampir banyak yang tidak membedah hakikatnya. Dan alhamdulillah kita sama guru mursyid dikasih alat. Dengan zikir jahar, zikir khafi, itu kita bisa mi'raj. Kok bisa mi'raj? Karena di situ kalimatnya subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimatnya abdi hamba. Andaikan di dalam surat Isra itu subhanalladzi asra Muhammad. Rasulullah saja Muhammad. Kita nggak bisa jadi Isra Mi'raj. Maka di situ Rasul menekankan dalam hadisnya, penekanannya apa? Rasul bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi yang harus dititikberatkan substansi daripada Isra Mi'raj itu supaya salat ini benar-benar salat, maka harus dipatri dengan kekhusyuan. Di mana kekhusyuannya? Lewat Mi'raj. Terus bagaimana supaya Mi'raj? Tentunya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan aqimus sholata lidzikri, hakikat sholat supaya ikhlas itu, supaya khusyuk itu ingat Allah. Jadi khusyuk itu ingat Allah. Ingat Allah itu bagian dari Mi'raj. Maka bersyukurlah kita yang sudah bertemu dengan guru mursyid, kita sudah dimi'rajkan. Lewat apa? Dengan tanaman 2 zikir. Di zamannya Aba Anom, Aba Dawuh. Jadi Rasulullah bersama malaikat ada buruk. Itu diberangkatkan, kendaraannya buruk. Nah, Aba Anom memberikan kalimat buruk ini isyarah. Apa isyarahnya? Namanya burung itu ada 2 sayap. Gak tahu kalau burung apa yang gak ada sayapnya. Ini menggambarkan burung itu bisa terbang. Nah, kalau terbang butuh 2 sayap. Nah, sayapnya mesti 2. Nah, sayap yang pertama itu kalau zaman Aba Anom itu namanya zikir jahar. Kemudian sayap yang keduanya zikir khafi. Ini dengan 2 zikir ini fafiru ilallah, terbang kepada Allah. Alhamdulillahilladzi fadhala ala katsiri min ibadihil. Menjadi kesimpulannya alat bisa terbang, bisa Isra Mi'raj kepada Allah itu bisa membuat syariatnya lewat Isra-nya, dan dia bukan kewajiban sholat,
Tapi dengan kita memahami Mi'raj, pasti kita menjadi tukang sholat. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Dan zikirnya bukan asal zikir, tapi benar-benar merasakan nikmatnya zikir. Dari 165 bisa 200, 300, 1000, 2000. Kenapa? Karena dalamnya ini seperti jarum yang sudah mesinnya tidak rusak, jalan semuanya. Dengan apa? Ya, yang digerakkan itu gerakan terbangnya dengan apa? Dua sayap. Sayap dzikir jahar dan dzikir khafi. Menuju siapa? Kepada Allah. Nah, kita tentunya butuh wasilah seperti Rasulullah menginjak pundaknya Syekh Abdul Qadir. Kita apa? Butuh wasilah guru mursyid. Jadi kalau kita sekedar zikir tanpa guru mursyid, ya dapat zikir, tapi tidak sampai nyampe kepada Allah. Karena stempelnya kita belum sampai ke sana. Yang kenal Allah bukan kita, tapi guru mursyid. Tapi ketika kita sudah dikenalkan sama guru mursyid, disitulah kita ma'rifatullah. Ditalkinkan dengan dua zikir, daftar waliullah. Ini makanya kadang-kadang dengan mankoba ini kalau tidak kita jelaskan lebih detail, kadang orang-orang awam kayaknya ini kok lelucon gitu. Jadi banyak orang tidak bisa mempercayai hal yang seperti itu, bahasa yang sifatnya majazi, yang butuh pemahaman lebih dalam, butuh perenungan, butuh kesucian jiwa. Semoga dengan manakib online ini Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Dengan iring barokah guru mursyid Amin. Hadrat Muhammad Abdul Ghais Maslul qaddasallahu Allah ridho dan ridhonya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Kita tekankan yang terakhir bahwa berthariqah itu kita daftar kenal Allah. Dengan berthariqah kita membahagiakan ruh kita bersama Allah. Nah, membahagiakan ruh bersama Allah itulah surga. Maka dari itu jangan cuma suami saja yang punya surga, istri tidak diajak ke surga. Jangan sampai istri saja yang masuk surga, tapi tidak mengajak anak istrinya atau suaminya atau orang tuanya. Kalau surga itu nikmat, kenapa kita tidak kita ajak ke surga? Bagaimana solusinya? Talkinkan anak istri kita, talkinkan keluarga kita, talkinkan saudara kita, talkinkan tetangga kita. Itulah bagian dari orang-orang yang selalu bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.